ternyata temen ngabarin ini lulusnya di ekonomi syariah. Udah mulai bimbang tuh. Tapi orang tua pengennya pokoknya anak cewek itu mau nggak mau harus berpendidikan, karena yang mengubah dan membuat dan membentuk karakter seorang perempuan itu adalah dari pendidikan yang dia tempuh gitu. Karena orang itu kayak orang non muslim lah bagi saya bang ya, orang non muslim itu kalau seandainya kita mengatakan bahwa bank konvensional itu haram karena riba dan kita menjelaskan tentang dalil, ya gimana mau paham? Dia kan nggak baca tentang Al-Quran, dia kan nggak baca Al-Quran, boro-boro mau dengar hadis Nabi, hadis Rasul, dia aja nggak mengakuin Rasul kita kan. Nah tapi apa yang mereka terima itu rasionalitas dan emosionalnya. Oh ternyata di perbankan syariah itu lebih baik kan, kenapa? Karena tadi kita ketika keuangan kita mungkin lebih stabil daripada di konvensional yang itu bertautan sama bunga seperti itu. Dan tadi di syariah itu kita ada kemaslahatan karena ada dana yang itu dialihkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, podcast yang akan membahas segala hal-hal yang bermanfaat dan tentunya memberikan insight dan ilmu yang menarik buat teman-teman semuanya. Dan kali ini saya bersama Nurfala Safitri, seorang dosen keuangan syariah di salah satu kampus di Indonesia. Assalamualaikum Fala. Waalaikumsalam Bang Dendi. Sehat Fal? Alhamdulillah, Bang Dendi sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa aja Fal sekarang Fal? Sibuk sibuk di dunia akademik ya, kayak dosen, terus juga sibuk juga sebagai ibu rumah tangga di rumah juga kadang. Jadi ya ada aja prioritas setiap harinya dan itu berubah-berubah terus ritmenya. Oke. Tapi cukup struggle dengan aktivitas sekarang? Ya cukup, karena memang banyak hal yang harus dipenuhi, mulai dari kegiatan aktivitas kampus dan juga di rumah juga punya anak baby yang baru lahiran. Oke, Fala berarti sekarang statusnya adalah seorang dosen plus juga ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, betul Fal? Iya, betul. Oke, Fal, tell your story. Kenapa kemudian akhirnya bisa menjadi Fal yang sekarang? Yang saat ini menjadi seorang dosen di bidang keuangan dan ekonomi syariah. Bisa ceritain nggak gimana Fal yang dulu itu seperti apa? Kalau Fala yang dulu ya sama kayak anak-anak pada umumnya ya. Kalau seandainya kenapa saya bisa jadi sekarang, otomatis tidak terlepas dari peran atau aktivitas saya di 10 tahun ke belakang. Kalau kita lihat itu dimulai dari tahap S1 ya kayak S1. Jadi saya itu Mas Dendi pertama kali menemukan jati diri saya itu mau jadi apa sebenarnya pada saat, fun fact-nya itu pada saat saya duduk di kuliah, tepatnya di S1. Dan dari S1 itu saya merasa bertemu dengan banyak orang, merasa ikut berbagai organisasi. Di sana saya menemukan kayak ternyata vision saya tuh di sini loh, tepatnya di ekonomi syariah gitu. Oke, aktivitas dan organisasi yang dilakukan sejak S1 itu berarti semua berkaitan dengan ekonomi syariah? Tentunya, karena saya berupaya sejak awal itu memilih organisasi itu adalah organisasi yang itu bisa mendukung, menopang proses pendidikan saya, jenjang pendidikan saya yang formal ya, dalam hal ini S1, di mana saya waktu itu kuliahnya itu ekonomi syariah gitu. Dan bukan tanpa alasan juga, karena saya itu sekolahnya itu bukan berasal dari jurusan IPS atau anak ekonomi. Jadi saya tuh awalnya dari STM. Oh, STM? Oh iya, STM. Okay. Saya dari STM, jurusannya itu teknik komputer jaringan, TKJ. TKJ. Jadi lebih sering interaksi sama komputer, hardware, software, IT dan kalau sekarang orang bilangnya prom ya. Sekarang, dulunya kita bilang coding. Sekarang pun masih script dan coding. Nah, tamat dari sana, singkat ceritanya tuh saya sebenarnya saya sudah diterima di salah satu kampus di Cina dengan beasiswa. Iya, beasiswa. Okay. Beasiswa waktu itu namanya Simolek ya, beasiswa Simolek. Saya diterima, cuman 2 minggu sebelum keberangkatan itu saya nggak jadi berangkat karena memang belum mendapatkan izin dari dokter saya, karena saya itu ada indikasi epilepsi waktu itu. Oke. Karena pernah kecelakaan, harus minum obat selama 2 tahun. Akhirnya saya nggak jadi berangkat ke Cina waktu itu kan, karena memang ada perbedaan dari sisi makan, iklim dan lain-lain yang membuat epilepsi saya itu kemungkinan akan kambuh gitu. Akhirnya ya saya harus menerima kenyataan orang tua saya nggak mengizinkan saya untuk berangkat ke Cina. Dengan saat itu sudah di last minute untuk daftar kampus. Oke. Dan yang itu masih buka itu cuman UIN Raden Fata Palembang. Waktu itu saya masih di Palembang dan
jalur yang terakhir yang terakhir daftar itu cuman yang dibuka itu waktu itu ekonomi syariah, teknik komputer, sistem informasi, dan alhamdulillah rezekinya tuh di ekonomi syariah. Oke. Gitu. Jujur gue baru tahu, selama kenal Valo gue baru tahu kalau dia dari STM. Iya, gue dari STM. Iya, nggak kelihatan gitu loh. Perawakannya tuh nggak kelihatan anak STM. Ya karena tadi kan bagaimana saya sekarang itu berkaitan sama 10 tahun yang ke belakang kan. Itu kan pas jadi anak-anak ekonomi gitu. Jadi style harus berubah. Langsung berubah ya. Val dulu tuh di STM dengan teknik komputer jaringan TKJ, ya kan? Akhirnya memutuskan masuk ke ekonomi syariah. Gue nggak tahu apakah dulu pas di UIN Raden Fatah, lu itu termasuk juga yang akhirnya memilih opsi sistem jaringan tadi kan juga dibuka ya tadi ya. Tadi yang dibuka tuh ada ekonomi syariah, terus ada sistem informasi gitu ya, terus ada mungkin ada juga yang lain gitu yang dibuka gitu. Tapi akhirnya dapat ekonomi syariah itu memang pilihan yang rasanya diputuskan karena nurani ke sana, atau ada semacam variabel-variabel akhirnya ya udahlah pilih juga ekonomi syariah. Karena gini Bang, karena kan saya tuh udah di last minute untuk jalur ya. Jadi di UIN itu, di Kemenak itu jalur yang paling terakhir itu adalah PTKIN. Kalau sekarang sudah ada mandiri. PTKIN, ujian mandiri perguruan tinggi Islam gitu, negeri. Zaman saya waktu itu. Nah, tentunya kalau seandainya sudah jalur yang paling terakhir, otomatis kan itu sisa-sisa ya, sisa-sisa jurusan yang bisa dipilih. Dan kalau sisa-sisa jurusan yang bisa dipilih itu artinya grade-nya nggak terlalu tinggi. Memang waktu itu di tahun 2016 ketika saya daftar mau jadi mahasiswa baru itu akreditasi ekonomi syariah itu belum ada. Belum ada akreditasi. Nggak tahu ada atau masih rendah lah, grade-nya masih rendah. Begitu juga dengan sistem informasi. Nah, yang saya pilih itu adalah sistem informasi sama ekonomi syariah. Jadi enggak kayak mikir saya harus jadi praktisi ekonomi syariah, akademi ekonomi syariah atau ekonom syariah, enggak sama sekali. Jadi kayak ya udahlah, pilih aja mana yang bisa dipilih. Karena waktu itu kan jujur ya, tamat SMA itu masih anak kecil banget ya, menurut saya masih kayak meranjak, kayak lagi ego-egonya. Terus udah mempersiapkan beasiswa, udah sempat les Mandarin Bang 4 bulan. Les Mandarin buat yang ke China HSK, itu. iya, ujian HSK dan lain-lain, level HSK dan lain-lain. Ternyata qadarullah nggak jadi karena tadi ada pertimbangan orang tua dan lain-lain, bapak juga sakit. Ya kita kayak pastinya kayak nyes ya, sedih banget karena nggak, ya Allah kok bisa gitu kan, nggak jadi. Ya tadi jadi harus ganti plan, orang tua tadi mendampingi sampai saya tuh submit pendaftaran itu, sampai submit. Ya, orang tua bilang udahlah ekonomi syariah sama sistem informasi aja yang ada gitu. Berarti saran dari orang tua ya? Iya, saran dari orang tua. Sistem informasi karena masih berkaitan sama jurusan komputer. Iya. Saya berharapnya sistem informasi, tapi masuknya malah yang ekonomi syariah gitu. Itu pun dikabarin temen itu pas saya sempat kerja di toko komputer. Sementara nunggu pengumuman ke UMPTKN itu dikabarin temen, maghrib dikabarin temen. Karena saya tuh memang nggak niat untuk kuliah di UIN waktu itu. Pikir saya tuh masih mau berharap di luar negeri, lanjut next year ya, tahun selanjutnya nggak apa-apa ada space gap, waktu bentar gap ya. Ada gap atau enggak di Unsri gitu kan. Ternyata temen ngabarin ini lulusnya di ekonomi syariah. Udah mulai bimbang tuh. Tapi orang tua pengennya pokoknya anak cewek itu mau enggak mau harus berpendidikan, karena yang mengubah dan membuat dan membentuk karakter seorang perempuan itu adalah dari pendidikan yang dia tempuh gitu. Oke, pas di China itu dapatnya jurusan apa? Computer science. Iya. Oke, computer science berarti masih nyambung sebenarnya sama jurusan sebelumnya ya. Iya, sangat. Dapat computer science, cuman karena tadi ya kondisi fisik yang tidak memungkinkan, akhirnya ya sudahlah, pilihan di Palembang yaitu UIN Raden Fatah, dan keterimanya di ekonomi syariah. Bagi orang yang awalnya udah technically yang udah berkecimpung dengan dunia komputer yang pastinya eksakta gitu ya, itu beradaptasi dengan akhirnya masuk ke dunia sosial ekonomi syariah ya, itu gimana? Ada semacam struggle-nya nggak? Tentu Bang, banyak banget struggle-nya, mulai dari cara berpakaian. Karena kan kebetulan saya di STM, teman saya tuh banyak yang cowok, pakai jilbab, memang dari kecil pakai jilbab. Cuman kan kayak interaksi itu kayak sama cowok kan kayak dari tata bahasa dan lain-lain, itu akan berbeda sama pendidikan yang karakternya di UIN yang kita tahu itu lebih ke Islami gitu. Jadi dari berpakaian harus disesuaikan, dari ahwat dan
apa Ikhwan dan akhwat. Ikhwan dan akhwat gitu ya. Aduh. Jadi itu kayak saya tuh kayak kalau di SMK tuh saya sama cewek cowok itu kayak ya udah papasan duduk satu bangku satu kursi gitu ya biasa. Tapi kalau di UIN itu kita malah kalau mau kajian mau belajar itu pakai tabir. Dan saya tuh karena saya tuh bukan anak ekonomi, saya bukan anak sosial, saya mau nggak mau harus belajar ilmu-ilmu sosial, iya kan, ilmu sosial, cara berbicara, terus juga belajar secara teoritis ekonominya, baik itu ekonomi Islam, ekonomi secara umumnya, apalagi akuntansi, saya tuh sangat-sangat pusing banget waktu itu untuk struggle banget untuk belajar akuntansi gitu kan, dan ketika belajar itu ditabirin. Waktu zaman saya itu masih tabirin, karena itu UIN waktu saya itu masih peralihan dari YIN ke UIN, jadi belum terlalu umum tapi menuju ke umum gitu. Jadi kayak makin tabir ya, bayangin saya harus belajar tapi saya nggak lihat orang ngajar itu siapa. Gitu. Itu kalau seandainya saya ikut kajian di masjid, karena kan ada masjid ya, masjid di UIN, saya ikut kayak lembaga-lembaga ya kajian lah ekonomi gitu. Iya. Artinya beradaptasi itu berapa lama kira-kira? Adaptasi mungkin 1 semester tuh masih beradaptasi ya, karena saya juga harus kenal sama temen yang punya kosan, kayak numpang di kosannya teman gitu ya yang kayak gitu Bang, karena saya harus belajar sama mereka yang memang dari pesantren, ada yang juga dari IPS kan, karena kalau ekonomi syariah itu nggak cuma ekonomi yang kita bahas, tapi dari sisi fikihnya, hukumnya, dan itu kita harus mengikuti semuanya, dan saya harus berusaha catch up itu setiap harinya harus di catch up terus gitu. 1 semester. Oke. Dimasuk untuk kemudian beraktivitas di kegiatan kemahasiswaan, di katakanlah aktivitas organisasi keislaman kayak ekonomi syariah gitu, itu mulai semester berapa? Semester 2. Semester 2. Ya, karena langsung. Waktu itu orang tua saya bukan tipikal orang tua yang pro banget sama anak-anak organisasi, enggak. Jadi gitu? Iya, jadi saya SMK tuh nggak dibolehin ikut organisasi karena faktor kesehatan saya. Oke, kesehatan. Pas di semester 1 dilihat nilai saya cukup bagus. Bagus lah sesuai dengan ekspektasi orang tua. Oke, saya dibolehin untuk ikut lomba dengan catatan. Lomba dan organisasi ya, dengan catatan saya harus membuktikan saya menang dulu lomba. Saya menang lomba. Waktu itu ada olimpiade tingkat kampus ceritanya Bang, olimpiade ekonomi syariah tingkat kampus. Saya menang, akhirnya saya dilirik oleh kakak KC ya namanya, KC ya. KC, akhirnya saya ikut KC dan orang tua saya udahlah setuju gitu kan. Di sana saya mulai kayak belajar deep lagi tentang ekonomi syariah. Jadi enggak lagi tentang hal yang realistis. Kalau dulu kan masuk kampus karena realistis mau kerja aja, tapi enggak tahu tujuannya kerjanya di mana gitu ya, mau jadi apa. Tapi kalau sana pas di KC itu saya kayak mulai oh ternyata gini, ekonomi syariah itu nggak cuma kayak tentang mau kerja atau gimana, tapi mengubah pola pikir kita, bagaimana kita tuh memahami hidup dan kehidupan. Gitu. Berarti move paradigma tadi yang tadinya awalnya pikir bahwa kuliah yang penting nanti biar dapat ijazah dan langsung kerja, iya. Dan akhirnya berubah gitu ya. Betul. Langsung punya visi untuk ekonomi syariah sendiri, gitu. Dan S1 selesai, lanjut langsung S2. S1 selesai ya langsung lanjut S2. Itu emang karena dari UIN-nya minta atau keinginan pribadi Vala buat lanjut S2? Saya mau kuliah S2 tapi tidak di UIN lagi. Oh gitu? Iya, saya sudah coba-coba mencari informasi LPDP. Waktu itu LPDP sempat diputus ya, gara-gara waktu itu tamat di zaman COVID. LPDP sempat kosong, udah nggak ada harapan. Akhirnya saya coba-coba les dulu nih, les TOEFL, les IELTS. Sudah ada top point predictionnya ya. Predictionnya saya coba-coba nih nyari-nyari tahu dari teman-teman yang ada di UI sama UGM. Salah satunya itu suami saya yang saya tanya S2 di UI. Ternyata qadarullah balik lagi, orang tua itu masih pemikirannya itu adalah saya tuh nggak boleh jauh dari orang tua. Gitu. Karena alasan kesehatan, walaupun memang dokter itu sudah menyatakan bahwa saya itu sudah sehat, udah lepas dari obat gitu kan. Nah, qadarullahnya itu saya kerja di salah satu startup startup digital marketing. Saya itu di bagian Facebook Facebook Ads gitu. Nah, di sana itu saya ditelepon oleh dosen saya, Val, katanya kamu nggak mau nyambung S2 gitu kan. Enggak Bu gitu kan, enggak apa-apa, masih ada kursi nih S2, karena S2-nya waktu itu S2-nya waktu itu tuh masih dikit banget mahasiswanya gitu kan. Itu saya ingat banget ya, Ibu Nilawati ya waktu itu ditelepon, udah kamu nyambung aja S2 di sini dulu gitu kan, kalau seandainya memang lulus di luar ya udah sambung di luar, tinggalin yang di sini gitu, jangan sampai kamu tuh nganggur gitu kan. Ya udah, akhirnya saya
didaftarin oleh dosen gitu. Itu pendaftaran 500.000 ya, sampai sekarang pun saya belum ganti duitnya karena ibunya juga nggak mau diganti duit. Oh gitu. Iya gitu. Selanjutnya ya baru saya ngomong sama orang tua kalau seandainya mau lanjut S2 sudah didaftarin oleh dosen, ikut daftar terus lulus ya, sampai sekarang akhirnya itu tamat dan akhirnya jadi salah satu syarat bagi saya itu untuk lanjut jadi dosen. Oh, oke, berarti itu fully gratisin ya beasiswa apa gimana? Enggak juga bang, per semester saya bayar, cuman di awal aja yang pendaftaran itu 500.000 tetap gitu. bayar. Iya, jadi saya sambil kerja dan ada juga beasiswa dari orang tua. Iya, oke. S1, S2 selesai, kemudian akhirnya memutuskan jadi dosen. Itu memang suatu hal yang udah dirancang bahwa nanti ke depan ya udah S2 nggak apa-apa, paling nanti akhir-akhirnya jadi dosen, ya kan? Atau memang kayak ada suatu purpose yang kemudian pengen dicapai dari seorang Fala sendiri ketika akhirnya memutuskan menjadi dosen. Oke, ceritanya dari S1 ya. Dari S1 itu saya sudah aktif di KC, aktif di studi ekonomi itu, ekonomi Islam, salah satu KC. Kebetulan di bagian R&D terus bang, research and development kan. Jadi saya tuh suka banget dengan hal itu, literatur dan lain-lain suka. Akhirnya saya aku pengen kayaknya jadi akademisi deh. Cuman nggak tahu jadi dosen itu kan masih jauh tuh tahapan jadi dosen, harus S2, harus ada biaya dan lain-lain. Gitu. Ya yang penting akademisi, entah akademisi dimanapun gitu. Tamat S1 ternyata qadarullahnya itu ditempatkan di perusahaan yang itu nggak ada ekonomi syariah sama sekali. Oke. Tapi nggak juga konvensional. Iya. Jadi kegiatan bisnis yang dia itu nggak haram juga, tapi dia nggak syariah banget. Iya. Nah di sana saya tuh mulai bimbang karena di sana take home pay-nya cukup lumayan menurut saya. Jadi kayak dibandingin sama teman-teman yang dosen yang nggak seberapa ya. Kalau sana yang nggak PNS yang nggak seberapa, saya tuh mulai bimbang. Kayaknya enak ya kerja di startup atau digital marketing gitu kan, digital marketing. Itu sih yang membuat saya tuh kayak ya oke lah, ragu sampai akhirnya nyambung S2, tamat S2 pindah ke sini karena dibimbing suami. Nah itu mulai kayak mencari-cari tahu kenapa sih mau jadi apa sih saya. Kebetulan ada apply dosen banyak banget bang, apply dosen kemana-mana tapi nggak ada panggilan. Dan ternyata ya tadi mulai kayak berpikir kuat lagi kayak nggak ada yang nerima jadi dosen gitu kan. Jadi mulai kayak banting setir, kerjalah di lembaga wakaf yang jelas itu nggak mau jauh-jauh dari ekonomi Islam karena kenapa, keilmuan itu bakalan update terus. Kalau seandainya saya nggak ngikutin, saya nggak berkecimpung di sana, otomatis saya akan ketertinggalan gitu kan. Yang ada cuma teori doang ya di sini. Iya, tepatnya saya waktu itu kerja diterima di Wakaf Sukses. Jadi saya tuh banyak banget ilmu-ilmu yang saya dapat di Wakaf Sukses gitu ya. Akhirnya sembari kerja di Wakaf Sukses, saya juga daftar apply lah jadi dosen CPNS di PNJ, rezekinya di PNJ gitu. Oke, dan dengan topik mata kuliah keuangan syariah. Keuangan syariah, tapi kalau untuk CPNS itu gado-gado ya bang ya. Jadi kayak statistika bisnis dimasukin. Terus kalau di semester pertama itu saya ngajar statistika bisnis, cuma statistika bisnis aja fokusnya karena kebetulan dosen statistika bisnis di PNJ itu waktu itu belum ada. Belum ada tapi mau pensiun ceritanya gitu kan. Nah semester 2 ini baru saya lebih ke keilmuan, background saya kayak ekonomi makro Islam, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangannya juga itu masih gado-gado juga sih menurut saya karena itu kalau dari lihat silabusnya itu perencanaan keuangan secara konvensional, nggak syariah. Tapi saya masukin syariah, insak syariah, jangan sampai mahasiswa tuh nggak tahu sama sekali tentang syariah gitu kan. Jangan terlalu mendewa-dewakan konvensional, sedangkan ada loh perencanaan keuangan yang lebih bagus lagi nih. Di samping itu ada yang syariah gitu. Oke, tapi di fakultas perbankan dan keuangan syariah ya? Prodi ya. Perbankan Keuangan Syariah. Oke, di prodi itu ya. Tapi at least prodinya masih nyambung ya. Nyambung lah. Ya, prodinya masih nyambung. Oke. Dan selama berkarir sebagai dosen berarti ada tujuan akademik berikutnya nih. Kan kadang-kadang dosen ini nggak cukup di S2. Dia akan lanjut ke S3. Berarti ada rencana ke situ. Kalau kita dosen sih memang dipacu untuk nyambung S3 ya Bang ya. Karena kan jenjang karir dosen itu salah satunya tadi tingkat pendidikan. Iya, ada rencana S3, tapi mungkin untuk saat ini belum karena saya masih terikat sama perjanjian bahwa kalau untuk CPNS itu setahu saya itu per 2 tahun tuh masih harus mengabdi di kampus. Oke, 2 tahun mengabdi di kampus. Iya.
Total mengabdi. Berarti setelah itu baru memikirkan planning untuk S3-nya. Kalau memikirkan dari sekarang. Oh, mikirkan dari sekarang ya. Memikirkan dari sekarang kan, karena banyak banget persiapan untuk S3. Tapi tadi kita harus waiting list lah sama di atas kita kan masih ada dosen-dosen senior yang mau juga lanjut S2, S3 gitu ya. Iya ya. Nah, berarti udah berapa lama jadi dosen, Pak, sekarang hitungannya? Setahun ya, hampir setahun. Oke, setahun di tadi ya prodi keuangan dan perbankan syariah. Perbankan dan keuangan syariah. Iya. Ya, di situ ya. Oke. Artinya kalau saya boleh untuk mengambil kesimpulan bahwa mahasiswa-mahasiswanya adalah orang-orang yang memang punya ketertarikan di dunia keuangan syariah. Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi pertama kali yang saya tanya sama mahasiswanya pas masuk kelas kan, saya perkenalan pertama kali kan, saya nanya dulu satu-satu dari mana mereka asalnya dan lain-lain, kenapa mau masuk prodi ini. Terus dia ngomong, katanya mereka tuh kebanyakan ngomong, salah pilih Bu, keterimanya di sini Bu gitu. Salah pilih Bu, keterimanya di sini Bu. Disuruh orang tua Bu gitu kan. Ada yang memang mungkin backgroundnya rohis ya, tertarik Bu karena ada syariahnya gitu kan. Ada lagi yang pengen lucu ini ya Bang. Jadi Bu, pas saya mau milih jurusan kuliah di PNJ itu, kebetulan waktu itu lagi merger perbankan syariah. BSI jadi perbankan syariah jadi gede, namanya BSI kan Bu. Katanya tuh butuh banyak karyawan katanya. Jadi saya ambil aja lagi nih. Terus saya bilang, emang kamu nggak tahu kosannya BSI itu diambil juga dari karyawan BRI Syariah sama Mandiri Syariah salah satunya juga gitu kan. Terus dia ngomong katanya, iya ya Bu ya, kalau mikir-mikir sekarang juga kelamaan juga ya kosannya mau kerja ya, katanya 4 tahun kan mereka kuliah kan gitu. Itu sih Bang. Jadi memang dan alhamdulillahnya sih menurut saya sih nggak masalah ya, mereka itu motif awal mereka tuh mau lanjut di keuangan dan perbankan syariah itu seperti apa. Tapi yang paling penting itu mereka tetap setelah mengenal ekonomi syariah itu mereka tetap berpegang teguh dengan ilmu-ilmu ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Karena tadi nggak ada hal yang lebih bermanfaat selain ilmu yang bermanfaat ya. Amal jariah itu ilmu yang bermanfaat. Jadi untuk apa mereka kalau seandainya ekonomi syariah terus tapi praktik di lapangannya tidak mencerminkan syariah gitu. Ya, berarti harapan dari Fala sendiri adalah bahwa meskipun mahasiswa masuk dengan motif awal yang berbeda-beda, tapi paling enggak berakhir di sana dia tetap menjaga value-value keuangan syariahnya ya. Iya, dimanapun mereka bekerja pokoknya harus menjaga value-value syariahnya. Syariah tuh banyak kan, kalau kita lebih tepatnya tuh halal value change-nya itu ya kan Bang, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka berkata, jangan sampai nanti pemahaman mereka itu berbeda dengan perilaku mereka gitu. Oke. Nah, yang Fala lihat sekarang selama setahun menjadi dosen dan mengajarkan tentang syariah dan sebagainya, ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira membuat Fala ini enggak? Membuat Fala melihat ada potensi yang luar biasa dari mahasiswa nih, kritisnya lah atau apanya lah gitu. Pertanyaan pasti sering banget ya ditemuin setiap ngajar gitu. Contohnya itu gini. Ibu kan bagian perencanaan keuangan. Bu, kalau seandainya di perencanaan keuangan kita, kalau yang syariah itu kita harus mengalokasikan sebagian duit kita itu untuk ziswaf katanya. Tapi Bu, saya tuh pernah dengar ceramah ya Bu, katanya success story orang itu dia ngeluarin uang yang di dompetnya itu cuma 10.000 katanya. Uangnya cuma 10.000, dia cuma punya 10.000. Terus dia dikasih semua tuh uang 10.000 ke orang yang nggak mampu gitu. Akhirnya Bu, rezekinya tuh makin bertambah katanya. Success story orang tuh orang siapa kata saya itu kan. Ustadz Bu katanya. Kalau dilihat kan wajar ya kalau seandainya dia percaya karena itu ustadz yang dianggap ilmunya lebih tinggi pada dia. Itu gimana Bu pandangan Ibu? Berarti kan nggak perlu kita perencanaan keuangan. Saya tahu mahasiswa tuh ngetes saya kan. Terus saya bilang, kamu kalau seandainya lagi lapar duit 10.000 cuman punya 10.000 terus kamu kasih ke orang semua, kamu nggak bisa makan, mau nggak? Katanya, kalau saya dijanjiin untuk dikasih semua, saya mau Bu gitu. Siapa yang janjiin? Allah Bu, emang Allah ada ngomong gitu kan? Terus katanya, iya ya Bu ya, coba deh kamu buka gitu kan, kamu cari di Al-Quran itu. Di Al-Quran itu nggak ada kita dianjurkan untuk memberikan semua uang kita. Tapi kalau seandainya itu di Al-Quran itu semuanya itu dikatakan bahwa infakkanlah sebagian harta kamu kepada orang yang membutuhkan. Semua ayat itu mengatakan bahwa sebagian. Untuk apa? Karena Islam itu sebelum ada perencanaan keuangan yang kita bahas ini, di Al-Quran itu sudah lengkap, sudah universal membahas bahwa tidak ada kita itu disuruh untuk memberikan semua uang kita, tapi kita sendiri itu kelaparan. Karena kenapa? Karena itu bertentangan dengan maqasid
syariah gitu. Karena kan salah satunya tuh menjaga jiwa. Jangan sampai ngasih orang duit tapi jiwa kita nggak terjaga, kita kelaparan. Nanti kalau nggak ada uang kita mau makan terus kita harus nyolong, nggak juga kan gitu Bang. Itu yang salah satu yang menarik menurut saya sampai sekarang. Salah satu yang ikonik ya, ikonik. Pertanyaan yang sangat-sangat menguji. Jadi kayak saya ngerasa kayak mahasiswa ini kayak melihat saya itu konsisten nggak sih di syariah, soalnya kan yang ngomong kan ustadz ya gitu. Tapi kan itu nggak nyampe logika juga ya gitu. Berarti banyak yang mereka sebenarnya masih nyari referensi ustadz ya, dan makanya referensi mereka kebanyakan ustadz yang ada di YouTube jangan-jangan ya. Untuk TikTok Bang. TikTok, oke. TikTok standar TikTok ya. Ustadz standar TikTok. Iya. Mungkin cuplikan ustadz yang akhirnya masuk. Mungkin menurut saya sih ustadznya itu bukan standar TikTok, bukan ya. Ustadznya mungkin kita tahu terkenal, bagus, tapi mungkin mereka kesalahannya itu adalah karena TikTok kan sepenggal ya. TikTok, Instagram. Jadi mereka tuh nggak ngelihat secara full gitu dan langsung ngambil kesimpulan. Tapi syukurnya itu saya masih bersyukur mahasiswa itu bertanyanya ke saya atau ke dosen gitu kan, nggak mengambil kesimpulan secara langsung gitu. Ya, artinya kebanyakan sekarang kalau kita lihat bahwa mahasiswa itu kebanyakan ngambil referensi yang emang potongan-potongan itu ya. Sehingga kehilangan dari konteks sebenarnya apa yang dimaksudkan dari video tersebut ya. Iya, harusnya saya itu merekomendasiin ke mereka itu video Bang Dendi. Aduh. Iya kan, video Bang Dendi direkomendasiin gitu kan. Iya. Aduh, berat juga rekomendasinya. Nanti kalau salah diomelin gua. Enggak juga. Emang ada yang salah? Enggak, kok salah bagus-bagus aja ya. Udah jadi BA-nya BSI kan? Aduh, belum nyampe ke situ, tolong BSI. Tolong BSI. Ini kontennya selalu ditanyain oleh nasabah BSI tapi nggak pernah dijadiin BA ya. Aduh. Oke, next. Val, apa yang lo bisa lihat dari keuangan syariah saat ini? Apa yang kira-kira challenging apa dan opportunity apa yang bisa lo lihat? Kalau lebih ke sini ya Bang, kalau challengingnya ya. Jadi kayak gini sih menurut saya ya. Keuangan ekonomi syariah itu pertama kali itu kita itu bersaing pertama itu sama SDM-nya dulu. SDM-nya dulu yang harus kita perhatikan, karena kayak gini Bang. Kalau seandainya kita berbicara mengenai ekonomi syariah sama keuangan syariah, sebenarnya semuanya itu sudah ada aturannya. Ya kan, sudah ada aturannya secara hukumnya di Indonesia maupun secara hukumnya secara syariatnya ya, fikih muamalah. Tapi praktek di lapangannya itu Bang, itu harus kita sesuaikan dengan keadaan atau adat istiadat masyarakat pada saat ini. Salah satu sumber dari ekonomi syariah kan ya, adat istiadat masyarakat. Nah, banyak yang miss di sini. Jadi kadang orang yang dia itu mengenyam pendidikan ekonomi syariah, mereka itu cuman saklek di ilmu ekonomi syariahnya aja, sama hukum-hukumnya aja, tanpa memahami kebutuhan masyarakat pada saat ini. Karena kenapa? Karena kalau kayak gitu kita seputar hukum haram dan halalnya aja, kita tuh nggak mampu bersaing. Karena saingan kita ini bukan ekonomi syariahnya lagi, bukan ini lagi, tapi saingan kita kan ke ekonomi konvensional. Di mana ekonomi konvensional itu juga mereka banyak produk-produk keuangan yang itu ditawarkan dan itu menjanjikan profit. Dan pada dasarnya objek yang kita hadapi ini sama, masyarakat luas ya. Masyarakat itu dia tinggal milih mau ekonomi syariah atau konvensional. Kalau seandainya kita itu seputar di hukum haram dan halal dan haram aja, kita itu akan ada yang miss, yaitu profit yang itu diharapkan oleh semua masyarakat Indonesia gitu ya. Dan balik lagi ya, SDM-nya juga harus segera untuk update keilmuan, harus upgrade kualitas gitu. Karena kenapa? Upgrade pelayanan juga. Karena kenapa? Ini berkaitan sama citra baik dari perbankan syariah di masa yang akan datang gitu. Karena tadi jangan sampai pandangan atau pikiran bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu hanya untuk umat muslim, jangan. Tapi bisa juga dijangkau oleh umat lainnya gitu. Karena kan memang tujuan dari ekonomi syariah kan adalah kemaslahatan gitu. Oke. Nah, memang kalau kita lihat ya, yang tadi disebutkan dari sisi SDM, kemudian juga dari sisi hal-hal yang harus di-upgrade, yang sifatnya sebenarnya kan masyarakat kita ini masih sifat karakternya rasional ya. Iya, betul. Artinya bahwa meskipun kita bawa embel-embel syariah, tapi kalau secara misalkan layanan katakanlah error lah atau mungkin masih mahal lah, dan segala aspek-aspek itu yang sifatnya rasional itu kan juga jadi pertimbangan mungkin ya. Iya. Jadi itu hal yang harus diimprove juga menurut lo dari lembaga keuangan syariah ini. Iya betul, dan itu
pasti bermuaranya dari SDM-nya, karena hal itu objek itu nggak bakalan berubah kalau seandainya pelakunya nggak bakal berusaha mengubah. Dia nggak bakal berubah kalau seandainya pelakunya nggak turun tangan untuk merubah. Nah, salah satunya apa? SDM-nya tadi. Jadi kualitasnya itu bakalan bisa terbentuk kalau SDM-nya tadi itu bagus. Menurut saya dari situ. Karena permasalahan kita itu di sekarang itu baik dari SDM masyarakatnya maupun praktisi dan akademisinya itu hal satu bahwa kita tadi itu tujuannya adalah meningkatkan kualitasnya dulu. Kualitas itu banyak bang. Kualitas dari segi pembiayaan. Jangan sampai pembiayaan di perbankan syariah itu kalah penawarannya dengan perbankan di konvensional. Dari sisi kualitas pelayanan pembiayaan, pelayanan dan keamanannya juga gitu bang. Jadi hal-hal yang seperti itu sama satu sih, kalau seandainya berbicara mengenai keuangan ya, apalagi di investasi itu underlying asetnya juga harus diperhatikan. Karena gini, orang ketika mau berinvestasi pikiran mereka itu kan profit ya. Jangan sampai nanti karena konteksnya adalah profit loss and sharing ya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa perbankan syariah merugi, jangan kayak gitu. Karena kan pikir orang kan pasti di awal investasi itu maunya untung. Iya kan? Nah, itu sih. Nah, hal itu bakalan mendapatkan keuntungan kalau seandainya underlying asetnya itu pasti dan itu bagus. Nah, itulah berkaitan sama manajemen resiko dari perbankan syariah juga harus dipertimbangkan. Dan itu tidak akan berjalan kalau SDM-nya tidak cepat-cepat di-upgrade. Kualitas SDM-nya gitu. Apa elemen paling penting menurut lo untuk di-upgrade dari sisi SDM buat orang-orang yang akhirnya berkecimpung di dunia ekonomi dan keuangan syariah ini? Emosional sih bang. Emosional itu paling penting. Karena gini, kalau seandainya kita berbicara mengenai pintar atau nggak pintar, sekarang itu AI udah lebih pintar pada kita semua, ya kan? Tapi apa yang nggak dipunyain, bahkan AI itu bisa punya emosional. Tapi apa yang harus kita kedepankan adalah sisi emosional. Karena orang itu ketika dia memilih satu produk itu selain profit, kalau seandainya kita menawarkan profit, dari sisi perbankan konvensional juga menawarkan profit dong. Pasti jauh yang lebih besar profitnya. Terus kalau seandainya kita menawarkan dari sisi pembiayaan lebih murah, konvensional tuh dibandingin aja di awal banget dia tuh menawarkan menjanjikan hal-hal yang lebih murah lagi. Walaupun pada prakteknya juga bakalan stres juga dengan bunga kan. Nah, dan masyarakat kita tuh nggak paham sama hal yang seperti itu. Nah, jadi cara kita itu mengajarkan kepada masyarakat itu adalah dari sisi emosional. Kita membentuk karakter di mana orang-orang praktisi ekonomi syariah, baik itu akademisi, praktisi ataupun mahasiswanya pun sekalipun, itu memang menampilkan hal-hal yang itu sesuai dengan syariah. Jangan sampai nanti bertentangan, karena orang itu kayak orang non muslim lah bagi saya bang ya. Orang non muslim itu kalau seandainya kita mengatakan bahwa bank konvensional itu haram karena riba dan kita menjelaskan tentang dalil, ya gimana mau paham? Dia kan nggak baca tentang Al-Quran, dia kan nggak baca Al-Quran. Boro-boro mau dengar hadis Nabi, hadis Rasul, dia aja nggak mengakuin Rasul kita kan. Nah, tapi apa yang mereka terima itu rasionalitas dan emosionalnya. Oh, ternyata di perbankan syariah itu lebih baik kan. Kenapa? Karena tadi kita ketika keuangan kita mungkin lebih stabil daripada di konvensional yang itu bertautan sama bunga seperti itu. Dan tadi di syariah itu kita ada kemaslahatan karena ada dana yang itu dialihkan untuk masyarakat yang membutuhkan, konteksnya gitu. Oke, Val, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam sesi terakhir dari podcast kita kali ini. Mungkin ada satu hal yang pengen disampaikan untuk penutup podcast kali ini. Ke siapa nih? Ke pemerintah, teman-teman semua sukses di dunia keuangan syariah. Mungkin ada satu hal yang pengen Val sampaikan terkait dengan mungkin mindset atau mungkin hal-hal yang kiranya perlu diedukasi lah terkait dengan keuangan syariah ini. Mungkin gini, kalau seandainya kita berbicara beraktivitas ya ataupun berkarir di dunia ekonomi syariah, memang sih nggak ada karir yang namanya itu mau rugi aja, nggak ada bang ya. Pasti kita punya prioritas dan lain-lain. Intinya gini, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya atau berkarir, jangan sampai nanti kita itu melenceng dari syariah ya, ketentuan syariah. Mungkin bisa kita lihat dari kita bisa, pokoknya interaksi yang kita lakukan itu adalah yang berkaitan seputar kehalalan, value chain-nya, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bertindak. Nah, apa yang harus dimiliki oleh seorang praktisi ekonom ataupun akademisi syariah itu satu adalah
kita memiliki jiwa kemanusiaan. Karena dasarnya itu ekonomi syariah itu hadir adalah untuk kemaslahatan semua umat. Jangan sampai nanti kita sudah berkecimpung di ekonomi syariah, tujuan kita itu di awal cuma di prospek untuk profit aja, tanpa memikirkan hal-hal yang pada dasarnya itu yang lebih urgent. Salah satunya apa, yang di Indonesia itu ada kemiskinan gitu. Dan tadi karena kalau seandainya kita berbicara mengenai kepintaran, zaman sekarang itu AI jauh lebih pintar daripada kita semua. Tapi apa sih yang nggak dimiliki oleh AI? Tadi bondingnya bang, bonding ke masyarakat yang membutuhkan dan lain-lain. Jadi tetap konsisten di ekonomi syariah. Nanti kalau ada mahasiswa saya yang nonton, jangan pernah malu untuk menjadi mahasiswa ekonomi syariah. Tetap bangga dan tetap harus konsisten dan berkarir di dunia syariah. Oke, makasih banyak Falah atas waktunya teman-teman. Itu perbincangan kita terkait dengan dunia ekonomi dan keuangan syariah dan tentang karir dia juga sebagai seorang dosen. Dan semoga ada insight yang teman-teman dapatkan dari podcast kita pada kali ini. Oke, makasih banyak Falah, makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye-bye.